Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3421-3424. Bab 3421, saya diukur. Pertarungan di dalam gua juga menarik orang-orang di luar gua. Chen Ping memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Huo Feng juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Miao Miao dan Kei Qianan. Miao Miao, Qianan. Huo Feng memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena kurungan formasi, Fire Phoenix tidak punya cara untuk menembus formasi. Miao Miao dan Kei Qianan perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Phoenix api, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka semua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau bersemangat. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Huo Feng menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Chen Ping muncul, dan Huo Feng buru-buru memanggil Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat wajah menyedihkan Miao Miao dan Kei Qianan, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu begitu hancur saat ini sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Chen Ping tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Tuan, ada formasi, apakah menurutmu kamu bisa menghancurkannya? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menekan telapak tangannya dengan lembut pada formasi tersebut, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi kurungan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami formasi tersebut, sangat sulit untuk menerobosnya, tetapi bagi Chen Ping, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Chen Ping dan Huo Feng buru-buru membantu Miao Miao dan Kei Qianan meninggalkan gua tambang peri. Pada saat ini, di gua tambang abadi, terjadi pertarungan sengit memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya keluar dari gua tambang peri, mereka menghela nafas lega. Huo Feng, suruh mereka berdua pergi, aku akan menjaga mereka di sini. Kata Chen Ping. Tuan, ayo pergi bersama. Huo Feng merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan takut dengan apa yang akan dikatakan Chen Ping, jadi dia memasuki gua tambang peri untuk membalas dendam. Bawa mereka berdua pergi, aku punya kebijaksanaan. Chen Ping meminta Huo Feng dan yang lainnya pergi. Hanya setelah pergi barulah Chen Ping bisa melepaskannya. Apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang di Yupumen membayar harganya. Huo Feng tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Miao Miao dan Kei Qianan. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang peri. Terlepas dari apakah mereka anggota Sekte Yunu atau Sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Chen Ping akan membunuh mereka dengan satu pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang peri akan segera berakhir, dan Sekte Gadis Giok secara bertahap gagal. Tuan, tolong cepat pergi, kita akan putus. Ketiga murid Sekte Gadis Giok berteriak kepada Fu Naixi. Fu Naixi sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Fu Naixi berbalik dan berlari menuju luar gua. Kemana kamu lari? Hai Ande juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Jika Fu Naixi melarikan diri, bukankah kematiannya akan sia-sia? Fu Naixi masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Hai Ande melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Gadis Giok menghentikan Hai Ande. Setelah melihat ini, murid Sekte Jadepu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, membiarkan Hai Ande melepaskan tangannya untuk mengejar Fu Naixi. Fu Naixi sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Fu Naixi keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Fu Naixi terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Fu Naixi, dan luka panjang langsung muncul. Fu Naixi melihat lukanya dengan ketakutan di wajahnya. Jika aku tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalaku akan terpenggal.
Fu Naixi memandang Chen Ping dengan marah ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia menjadi semakin marah. Bab 3422, Bunuh Kamu. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Fu Naixi menatap tajam ke arah Chen Ping, tapi tidak bergerak. Karena dia tahu Haide sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Chen Ping. Setelah mengancam Chen Ping, Fu Naixi melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Chen Ping juga melompat, dan pedang pembunuh naganya langsung mengeluarkan seluruh pancaran pedangnya, menghentikan Fu Naixi. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Fu Naixi sangat marah dan ingin menyerang Chen Ping. Tapi sebelum Fu Naixi bisa mengambil tindakan, Hai Ande sudah mengusirnya. Melihat Hai Ander mengejarnya, Fu Naixi hanya bisa fokus pada Hai Ander. Hai Ande melihat Chen Ping membantunya menghentikan Fu Naixi, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, anak kecil Tao, terima kasih telah membantuku menghentikan orang ini. Aku akan membunuhnya nanti dan memberimu beberapa ranjau peri sebagai ucapan terima kasih. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia menatap Fu Naixi dengan mata dingin dan berkata, Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan bola itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni nyawamu. Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan bola ini adalah miliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Fu Naixi meludah dan bersiap menyerang. Sepertinya kamu akan dihukum dengan minuman jika kamu tidak makan roti panggangnya. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Ketika perintah suci keluar, langit dan bumi akan menghukum. Saya melihat garis-garis Yin Qi tersedot ke dalam token dari tubuh Hai Ande. Melihat pemandangan ini, Fu Naixi hampir mematahkan gigi geraham belakangnya. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi Yin ini diserap oleh Hai Ande dari dirinya sendiri. Hai Ande melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh, lalu token itu menuju ke arah Fu Naixi. Token itu semakin besar, dan akhirnya menutupi langit dan matahari. Fu Naixi menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tapi tidak ada reaksi saat dia mengenai tokennya. Ketika Fu Naixi melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, dan dia terus mundur, berusaha menghindari serangan token itu. Sayangnya, begitu Fu Naixi mundur, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping telah ditebas. Mustahil bagi Chen Ping untuk melihat Fu Naixi melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tak seorang pun boleh mengambil mutiara pengikat angin miliknya. Melihat Chen Ping memanfaatkan situasi tersebut, Fu Naixi langsung mengumpat dengan marah, dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tapi ketika Fu Naixi hendak menyerang Chen Ping, token itu jatuh. Fu Naixi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Fu Naixi tertuju pada Chen Ping. Melihat Fu Naixi sudah mati, Hai Ande melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Hai Ande menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak uang, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, jadi Hai Ande tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Fu Naixi meninggal, dan mutiara pengikat angin keluar dari tubuhnya. Chen Ping membungkuk dan mengambil mutiara Ding Feng. Ketika Hai Ande melihat ini, dia berkata kepada Chen Ping, teman kecilku, penganut Tao, itu bolaku. Bola itu dicuri oleh wanita jalang bau ini. Tolong kembalikan bola itu kepadaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk atas bantuan yang baru saja kamu bantu. Aku sudah menambang banyak milik peri ini. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu butuhkan. Hai Ande ingin Chen Ping mengembalikan mutiara Feng Feng kepadanya. Tapi Chen Ping mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara Ding Feng ke dalam ring penyimpanan.
Bab 3423, siapkan jebakan. Ketika Hai Ande melihat ini, dia langsung menjadi marah. Nak, apa maksudmu? Saya adalah master dari Sekte Yupu. Anda, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani merampok saya secara langsung. Benda ini awalnya milikku. Chen Ping memandang Hai Ande dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Hai Ande. Hai Ande merasakan tatapan Chen Ping dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu berbicara omong kosong. Bola itu jelas ditemukan di tambang peri ini. Bagaimana bisa itu milikmu? Hyande berkata dengan marah. Ini awalnya milikku. Manik ini disebut manik Dingfeng. Aku sengaja memasukkannya ke dalam gua secara diam-diam dan kemudian memintamu untuk bertarung. Karena hanya dengan cara inilah aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap. Chen Ping berkata dengan lugas. Ketika Hai Ande mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi marah. Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat, tetapi bahkan jika kita saling membunuh, kamu, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama, tidak akan bisa mendapat untung. Jika kamu tidak menyerahkan bola itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aura di tubuh Hai Ande meledak, tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan urgensi kemarahannya, Haide mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya sedikit orang yang selamat, dan semua orang masih mengenakan pakaian berwarna. Menguasai. Setelah keluar, beberapa murid Sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Hai Ande. Melihat muridnya keluar, Hai Ande berkata dengan mata merah, kalian bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga. Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, dan masih ada beberapa lagi. Untuk menghadapi Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, itu akan menjadi mudah untuk menangkapnya. Hai Ande berpikir begitu, tapi hasilnya sangat berbeda. Saya melihat beberapa murid Yupu menyerang Chen Ping. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak, dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika Yupu Men ini membawa mereka ke hadapannya, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping bergerak. Saya melihat Chen Ping berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis, mengaum dan bergegas menuju beberapa murid Sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar dengan api yang berkobar. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid Sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat, semuanya terbakar bensin. Dengan teriakan keras, beberapa murid Yupu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Begitu saja, Chen Pingping menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid yang terbakar itu, Hai Ande tercengang. Ini semua adalah murid alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat. Apakah dia dibunuh seperti ini oleh Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Atau membunuh dengan satu pedang? Apa naga emas tadi? Bisakah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Hai Ande tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi. Kamu bukan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Hai Ande panik. Jika dia tahu bahwa Chen Ping memiliki kekuatan seperti ini, dia pasti sudah mewaspadai Chen Ping sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas, aku di sini hanya untuk membunuhmu. Chen Ping mengangkat tinggi pedang pembunuh naganya, dan pedang itu berkobar dengan gas. Memotong. Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini, Hai Ande dengan cepat membuang token di tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang. Bab 3424, Cemburu. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang yang ditebas Chen Ping tidak berhenti sama sekali, dan menebas langsung ke arah Hai Ande. Tapi pedang ini ditujukan ke kaki Hai Ande. Engah.
Cahaya pedang menebas, dan kaki Hai Ande terpotong. Hai Ande, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, tiba-tiba menjadi hanya 1 meter. Chen Ping perlahan berjalan menuju Hai Ande, mata Hai Ande penuh ketakutan, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Chen Ping berjalan ke arah Hai Ande, tapi bukannya membunuhnya, dia langsung berjalan dan memasukkan semua biji peri yang ditambang ke dalam ring penyimpanan. Tambang peri ini ditambang dengan susah payah oleh Yufmen dan Yupumen, Chen Ping tidak bisa menyia-nyiakannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Hai Ande adalah karena dia ingin membawa Hai Ande ke Miao Miao dan Kei Qianan. Dia ingin dua gadis membunuh binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Tepat ketika Chen Ping menyingkirkan tambang peri dan hendak membawa Hai Ande pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh dan mendekat. Chen Ping mengerutkan kening dan menjadi gugup. Tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Bai Qian datang membawa bala bantuan. Ketika Bai Qian melihat ke arah Hai Ande yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Chen Ping, ini semua ulahmu. Apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Bai Qian bertanya dengan sangat terkejut. Bai Qian tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Yunu dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping melakukannya. Chen Ping tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Hai Ande dan pergi. Beberapa orang lain memandang Chen Ping dengan kaget. Mereka juga tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama, bisa melakukan semua ini. Jangan pergi, aku baru saja memindahkan orang ke sini. Bai Qian melihat Chen Ping membawa Hai Ande pergi, jadi dia siap menyusul. Putri Rubah, apa maksudmu? Kamu bilang ada harta karun di sini dan kamu menjebak kami. Di mana harta karun itu? Raja Macan Tutul menghentikan Bai Qian dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang peri. Bukankah tambang peri adalah harta karun? Bai Qian menunjuk ke tambang peri dan berkata, sial, harta karun apa itu tambang peri? Berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita? Dan siapa yang menambangnya? Akan membuang-buang waktu untuk berlatih dan menyerapnya langsung di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas. Meskipun biji peri adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil, lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang, dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berlatih dan menyerap di sini, Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada latihan Anda. Sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi padamu. Setelah aku keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia langsung berlari menuju Chen Ping. Putri Rubah ini sepertinya menyukai anak laki-laki itu. Dia terlihat salah padanya. Raja Singa melihat ke belakang Bai Qian dan berkata, oke, tinggalkan dia sendiri. Sekarang dia ada di sini, mari kita cari orang-orang mati ini untuk melihat apakah mereka punya tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa keluar dengan sia-sia. Setelah Raja Iblis berwajah 1000 selesai berbicara, dia mulai mengobrak-abrik. Lion King dan Leopard King juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan orang mati. Hanya Raja Monyet yang melihat punggung Bai Qian dengan ekspresi cemburu di wajahnya, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Meski Raja Kera terus bertengkar dengan Bai Qian sepanjang hari, nyatanya pria ini diam-diam menyukai Bai Qian. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Bai Qian jatuh cinta pada Chen Ping, yang membuat Raja Kera cemburu. Dia ingin menyusul untuk melihat apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton channel Alur Cerita Novel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.